Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu, Kakang Mbak Yu, mahasiswa-mahasiswi Senior School Husnul Khatimah Yogyakarta, Semarang yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan juga bimbingan agar setiap ucapan kita, langkah kita, perilaku kita itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukrillah, Allah masih berkenan mempertemukan kita insya Allah dalam kebaikan, ya, dalam bertolabul ilmi, walaupun dengan cara yang darurat, ya, dengan cara yang berbeda seperti biasanya, tidak seperti biasanya, tapi tetap kita bersyukur. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, kita sedang berada di kondisi situasi yang tidak seperti biasanya. Kondisi kurang nyaman, ya. Kondisi ada rasa ketakutan, ada rasa was-was. Kemudian bisa jadi saudara-saudara kita juga merasakan ada kekurangan, ya, dalam hal pemasukan yang untuk keseharian. Bisa jadi juga di antara, ya, saudara kita muslim muslimat, mukmin mukminat, ada yang sudah kehilangan jiwa, kehilangan harta, ataupun apapun lah itu, ya. Akan tetapi kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang yang beriman, dalam kondisi seperti ini kita selalu ingat bahwa Allah dan Rasul-Nya selalu memberikan kita kabar gembira. Musibah dalam Islam itu fungsinya bermacam-macam. Ada diturunkannya musibah itu sebagai peringatan. Ada juga sebagai pelajaran. Ada juga sebagai ujian, ya, seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti silakan Bapak Ibu dilihat sendiri, dibuka, dibaca, dimaknai. Kemudian juga musibah itu diturunkan bisa jadi, ya, sebagai kafarat atau penghapus dosa. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, tiada henti-hentinya bala atau bencana menimpa seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan, baik mengenai dirinya atau keluarganya atau hartanya, hingga menghadap Allah, tidak ada dosa atau bersih, ya, dari dosa sama sekali. Kemudian musibah juga ada yang diturunkan sebagai azab. Nah,
Kabar gembira dari Allah dan Rasul itu yang seperti apa? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 155 sampai 157 ya. Ini nanti Bapak Ibu Kakang Mbak Yu silakan dibuka Al-Qur'annya, terjemahnya. Dalam ayat 155 Allah ya berfirman bahwa sungguh, kata Allah ya, sungguh kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan atau hasil ya, hasil pertanian atau hasil perkebunan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi di sini bahwa yang namanya ujian, cobaan itu pasti akan selalu ada. Dan itu bisa menimpa semua orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian di sini Allah memberikan kabar gembira hanya kepada orang tertentu saja, yaitu orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar artinya dia orang yang beriman, karena sabar itu ya temannya iman. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah menjelaskan kriteria ya orang yang sabar yang seperti apa, yaitu alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Yang dituntut ya dengan perkataan ini bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi ini harus dibuktikan dengan sikap ridho kita dalam menerima apapun yang terjadi, bahwa itu dari Allah. Kemudian yang kuasa untuk menghilangkan cobaan itu, mengangkat kembali cobaan itu hanya Allah. Yang maha kuasa untuk mengembalikan kita kepada kondisi yang normal lagi, itu hanya Allah. Ya, di sini ini yang membedakan sikap orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang beriman bersabar atas ujian, kemudian mengembalikan itu semuanya kepada Allah, tidak menyalahkan apapun atau siapapun. Karena apa atau siapa itu hanyalah alat yang Allah jadikan sebab datangnya ujian tersebut. Tetapi hakikatnya semua adalah dari Allah. Kemudian untuk orang yang bersabar itu, Allah beri kabar gembira akan mendapatkan apa? Ada dalam dalam ayat 157 di surat yang sama. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dari Tuhan mereka dan juga rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya di sini orang-orang yang sabar saat menghadapi ujian itu adalah orang-orang yang telah Allah beri keberkatan yang sempurna dan Allah beri rahmat dan juga Allah beri petunjuk atau hidayah. Semoga kita semua berada dalam kelompok orang-orang yang Allah sebut kriterianya dalam ayat
Al-Baqarah 155 sampai 157. Amin. Kemudian, kabar gembira berikutnya dari Rasulullah SAW. Pernah beliau ditanya oleh Sayyidat Aisyah tentang ta'un atau wabah. Jawab Rasulullah SAW bahwasanya wabah itu adalah azab atau siksa yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah jadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah, dia tinggal di rumahnya, bersabar, dan berharap pahala dari sisi Allah. Dia yakin bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid. Ini hadis sahih ya, ada dalam kumpulan hadis sahih Bukhari. Nah, di sini ya kaitannya khusus ya dengan wabah. Yang harus kita yakini di sini bahwa wabah itu adalah azab. Wabah itu adalah siksa. Hanya saja untuk siapa? Itu untuk yang Allah kehendaki. Nah, kaitannya dengan kita ya sebagai orang yang beriman, dengan adanya wabah itu menjadi rahmat. Maka kita harus bergembira. Kemudian tuntunan Islam ya, fikih Islam tentang perilaku kita saat terjadi wabah, kita diperintahkan untuk ya, mengisolasi diri, tinggal di rumah, bersabar dan berharap pahala dari Allah. Jadi secara akidah ya, kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali yang sudah Allah tetapkan. Akan tetapi secara syariat kita diperintah untuk tidak bercampur dengan orang umum, tidak bercampur dengan masyarakat umum. Kenapa? Karena ini azab dan Allah ingin menimpakan azab ini untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Sementara sebagai orang yang beriman, mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang beriman, kita tidak ya, kita bukan sasaran azab tersebut. Maka kita diperintah untuk tidak bercampur. Kita diperintah untuk tetap tinggal di rumah. Dan dengan tinggal di rumah dalam kondisi menyabarkan diri, kemudian berharap pahala dari Allah, kemudian secara akidah kita jaga terus, tidak menyalahkan siapa-siapa. Kalau terjadi apa-apa dengan kita, maka kita akan mendapatkan pahala syahid. Istimewa sekali. Jadi pahala syahid bisa kita dapat hanya dengan tinggal di rumah. Tidak harus ke medan perang berdarah-darah. Baiklah lanjut. Ada kabar gembira juga dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari Abu Musa, Rasulullah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika hambaku dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sedang bepergian, maka dituliskan untuknya pahala seperti kebiasaan ia melakukan suatu amalan, suatu ibadah saat atau di saat ia dalam kondisi tidak bepergian dan dalam kondisi sehat, tidak sakit. Artinya di sini Bapak Ibu, Kakang Mbak Yu, ketika dalam kondisi wabah seperti ini, kita tidak bisa menjalankan rutinitas ibadah kita yang biasa kita lakukan ketika kondisi normal, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu ngotot, tidak perlu nekat. Allah sudah berjanji lewat Rasul-Nya bahwa pahala tetap
akan ditulis untuk kita di saat kita tidak bisa melakukan suatu amalan baik ya yang biasa kita lakukan di kondisi normal. Jadi menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin itu selalu beruntung ya, selalu diuntungkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah, ada khilaf. Saya tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.